It's the thought of being when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to go. Bagaimana sih proses membuka dan menutupnya stomata dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Stomata merupakan salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Stomata merupakan celah atau lubang pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup. Stomata ini sering kita dengar istilah mulut. Stomata terletak pada epidermis bagian bawah daun, sedangkan stomata pada tumbuhan air terapung, sedangkan pada permukaan atas daun secara mikroskopis. Stomata dikelilingi dua sel penjaga yang memiliki kolokas yang berbentuk lingkaran buat sang penjaga. Ini terdiri dari beberapa bagian yaitu vakuola, nukleus, kloroplas, dan senyawa atau dinding sel atau dinding sel penjaga ini berfungsi untuk mempengaruhi stomata untuk membuka dan menutup. Nah, apa sih fungsi utama dari stomata? Fungsi utama dari stomata yaitu sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Proses membuka dan menutupnya stomata diakibatkan oleh tekanan turgor. Nah, apa itu tekanan turgor? Tekanan turgor adalah tekanan dinding sel oleh inti sel banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan pusat perkiraan tekanan pada dinding sel pada proses membuka dan menutupnya stomata ini mengakibatkan terbentuknya celah pada stomata antara sel penjaga. Nah, itu terbentuknya secara residen. Karena adanya tarikan dari sel-sel ini kemudian mengakibatkan adanya celah atau ruang antar sel. Bagaimana sih proses membuka dan menutupnya stomata? Mekanisme membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absisat atau disebut juga agar. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan mengakibatkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis. Sel ion potasium akan masuk dengan cara aktifan spot melalui jalur khusus pada pertukaran sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau yang lebih dikenal dengan ATP. Peningkatan potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pasif menjadi semangat di dalam sitoplasma sel panjang. Hal ini akan menyebabkan potensial air dalam sel menurun sehingga air akan masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air masuk ke dalam sel penjaga akan mempengaruhi bentuk sel sehingga stomata akan berkembang. Ketika malam hari saat matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga sehingga malah dalam sitoplasma kembali menjadi pasif. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi minim dan air akan meningkatkan sel penjaga sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan stomata akan kembali hidup. Proses membuka dan menutupnya stomata, jika tekanan turgor sel penutupnya tinggi maka stomata akan membuka, dan jika tekanan turgor sel penutup rendah maka stomata akan membentuk. Pada dasarnya proses membuka dan menutupnya stomata ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan air melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh gerak perubahan dari sel pada tubuh sel penutup atau sel penjaga. Ini akan mengalami perubahan bentuk yang disebut nanti juga hal ini karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama oleh temperatur atau suhu, disebut juga termonasti. Jika suhu di lingkungan tumbuhan tersebut normal, maka stomata akan membuka, dan jika naiknya suhu di atas normal, maka akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar CO2 meningkat, pH akan turun, dan stomata akan menutup. Hal tersebut untuk mencegah respirasi berlebihan. Kedua, cahaya atau fotosintesis. Dengan adanya cahaya yang banyak, fotosintesis akan berjalan sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan mengakibatkan stomata terbuka. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion H+ dan air
sehingga stomata membuka pada pagi hari. Sebaliknya, jika tidak ada cahaya matahari, stomata akan tertutup. Maka dari itu, cahaya matahari memegang peranan penting dalam perubahan bentuk stomata pada tumbuhan. Yang ketiga, air atau hidronasi. Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Dan sebaliknya, jika tumbuhan memiliki kandungan air yang tinggi, maka dari itu stomata akan membuka. Yang keempat, bahan kimia atau hemonasi. Bahan kimia ini berkaitan dengan karbon dioksida. Tekanan faktor koeversial karbon dioksida yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi, kisaran 6-7, akan merangsang penguraian pati menjadi gula, sehingga stomata akan terbuka.